Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali. Kali ini dalam materi tentang pembahasan soal-soal KSN. Dalam pembahasan materi soal-soal KSN ini, Bapak tidak membahas secara berurutan ya. Kita mulai saja. Tapi terlebih dahulu kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai saja. Dimulai dengan nomor 4. Diberikan sebuah pola Olimpiade Matematika. Huruf kedua 2019 dari pola tersebut adalah titik. Kita jawab. Kita perhatikan polanya Olimpiade Matematika. Nanti berulang lagi Olimpiade Matematika. Jadi polanya Olimpiade Matematika. Nah, kita hitung di sini hurufnya. Hurufnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi hurufnya satu pola itu Olimpiade Matematika sebanyak 19 huruf. Maka 2019 dibagi 19 yaitu sebanyak hasilnya 106. Nah, jadi Olimpiade Matematika setelah dibagi 19 itu sebanyak polanya 106 kali ya. Nah, dibagi 19 hasilnya 106 kali, itu hasilnya 2014, maka mempunyai sisa 5. Jadi huruf ke 2019 adalah pada huruf kelima. Kita hitung huruf kelima yaitu 1, 2, 3, 4, 5, yaitu huruf P. Oke, kita lanjut. Terdapat 3 anggota yang berbeda dari himpunan bilangan asli, yaitu A, B, C, dan N sama dengan 1 per A pangkat B pangkat C. Tentukan nilai maksimum dari N. Kita jawab. Misal himpunan bilangan asli 1, 2, 3. Agar bernilai maksimum, maka karena di sini N-nya adalah pecahan ya. Karena ini pecahan, maka agar bernilai maksimum itu nilai A-nya harus 1. Lalu kalau di A-nya 2 itu 1/2. Jadi jadi kecil ya. Jadi paling tinggi 1 ya. Jadi 1 bagi 1 1 ya. Jadi nilai A nya 1, B nya bebas, boleh 2 boleh 3 ya, terserah. Nah, di sini Bapak tetapkan 2 dan C nya 3, sehingga N sama dengan 1 per A pangkat B dipangkatkan C menjadi B nya diganti 2 ya. Ini 2 kali 3 dikali 6 ya, 2 kali 3 6, jadi 1 pangkat 6 tetap 1. Jadi 1 bagi 1 1. Oke, selanjutnya nomor 1. Manajemen keuangan yang diterapkan Pak Ahmad setiap bulan adalah sebagai berikut. Ia menyisihkan 2,5% dari gajinya untuk membayar zakat. Selebihnya ia selalu bersedekah dari gajinya setelah dikurangi zakat. Bulan ini ia bersedekah dengan membayar SPP seorang anak yatim, yaitu 293.475. Jika gaji Pak Ahmad bulan ini 4.300.000, berapa persen uang yang disedekahkan? Ya, mari kita jawab. Gajinya 4.300.000 rupiah. Sedangkan sedekahnya 293.475. Sedangkan untuk zakat disisihkan 2,5% dari gaji.
dihitung sebesar 107.500. Maka didapatkan sisa gaji setelah dipotong pajak itu Rp4.300.000 diambil 107.500 menjadi Rp4.192.500. Sedangkan untuk sedekah tadi dikatakan sebesar 293.475. Maka persentase uang sedekahnya dibagi gajinya setelah dipotong pajak dikali 100% sehingga hasilnya 7%. Yang berikutnya nomor 3, diketahui rata-rata siswa MTS dalam membaca Al-Quran adalah 35 lembar sepekan, sedangkan rata-rata siswa MA dalam membaca Al-Quran adalah 50 lembar per pekan. Jika siswa MTS dan MA digabung, rata-rata membaca Al-Quran adalah 40 lembar per pekan, maka perbandingan banyaknya siswa MTS dan MA adalah, ya kita jawab, kita misalkan rata-rata siswa MTS adalah X, sedangkan rata-rata siswa MA adalah Y. Sedangkan banyaknya siswa MTS adalah N dan banyaknya siswa MA adalah M, sehingga dapat dihitung sebagai berikut. Kita tahu rata-rata dibagi banyaknya siswa, ini banyak rata-rata siswa MTS dibagi banyaknya siswa hasilnya 35. Maka X sama dengan 35N dikalikan bersama 1. Yang kedua, ini rata-rata siswa aliyah yang membaca Al-Quran 50 lembar per pekan, rata-ratanya 50 lembar per pekan ya. Jadi persamaan keduanya Y sama dengan 50M. Dengan rataan gabungan itu siswa MTS dan siswa MA dibagi rata-ratanya 40. Ini jumlah siswa MTS, ini jumlah siswa aliyah. Dikalikan satu persatu, 40N dan 40M, ini persamaan 3. Kemudian disubstitusikan, ini yang X-nya diganti 35N, Y-nya diganti dengan 50N, 50M, 40N, 40M ya. Kita kumpulkan yang sejenis 35N dengan 40N, sisa 5N, pindah ke kanan, diambil 40, diambil 35, ini 50M, 50 diambil 40. Maka N per M perbandingan N per M jumlah siswa MTS dengan madrasah aliyah yaitu 10/5 atau 2/1. Lanjut nomor 16 langsung. Selisih bilangan terbesar dan terkecil dari bilangan ganjil yang dapat dibentuk dari 5 angka berbeda dari angka-angka 1, 2, 4, 5, 6, 8 adalah titik. Jawab. Kemungkinan 5 bilangan ganjil yang terbesar dan terkecil di mana angka terakhirnya ganjil ada sebagai berikut. Jadi di sini ada penyusunan 5 angka bilangan terbesar, bilangan terkecil 5 angka. Nah, kita tahu bilangan terbesar itu pasti dimulai dengan 86.
Selebihnya kita isi dengan angka yang lain karena angkanya berbeda. Nah, karena ganjil berarti nanti angka terakhirnya harus ganjil. Nah, berarti bilangan terbesar itu kemungkinannya 86 451. 86 ya. 451 yang bukan 2 ya, karena terakhirnya harus ganjil. 86 541. 86451 ya. Kita lihat kemungkinan angka yang terbesar ini, yang paling besar adalah yang ini 86.541. Sedangkan bilangan yang terkecil adalah pasti dimulai dari 1 ya. 1 2 4 1 2 4 6 5 1 2 6 45 1 2 6 45. Di angka terakhirnya harus ganjil. Kita bisa kalian misalnya 1 4, misalnya 1 4 2 5, tapi kan kecil ya. 1 4 besar ya, 1 4 ini besar, jadi kita ambil yang paling kecil 1 sama 2 ya. 1 2 4 6 5. Jadi ini yang terkecil, ini yang terbesar. Jadi selisihnya adalah 86.541 diambil 12.465 adalah 74.076. Lanjut ke nomor 6. Pada segitiga ABC, siku-siku di C, titik Q pada AC, titik P pada AB, dan PQ sejajar BC. Panjang AQ 3 cm dengan panjang AP sama dengan 5 cm. Panjang BC 8 cm, maka luas segitiga ABC adalah titik-titik-titik. Kita ilustrasikan gambarnya. Segitiga siku ABC, siku di C, ABC, di mana ini ketahui BC 8, titik Q pada AC, titik Q pada AC, titik P pada AB, titik P pada AB, ini AB. Nah, AQ-nya 3, AQ-nya 3, AP-nya 5. Kita lihat ini. Ya, karena ini sejajar P sama PQ dengan AB, maka berlaku rumus Pythagoras ya. PQ kita hitung pakai rumus Pythagoras. Di sisi miring diambil sisi tegak yang lain ya. 5 kuadrat diambil 3 kuadrat, 25 diambil 9 yaitu 4. Ini 4. Jadi kemudian kita cari panjang QC. QC ya. Panjang QC itu berarti kita banding segitiga PAQ dengan segitiga ACB ya. Di sisi yang terpendek dulu 3 banding 3 tambah ini ya. Jadi QA dibanding AC ya. Ini adalah panjang C 4 banding 8. Dan disilang 4 kali 3 12, 4 QC 24 ya. Maka QC nya 24 diambil 12, yaitu 12 hasilnya dibagi 4 kita. Maka QC nya adalah 3, sehingga panjang AC itu 6, 3 tambah 3, dan BC 8. Maka luasnya adalah luas segitiga ABC setengah
alas kali tinggi. Jadi dibagi 2, 3 kali 8, 24. Lanjut ke nomor 11. Di suatu desa, kepala desa menginginkan semua penduduk hafal Al-Quran. Setelah memilih metode yang tepat, ditargetkan jumlah penduduk yang hafal Al-Quran mengikuti pola berikut. Perhatikan ini tahun pertama titiknya 2. Tahun kedua ini titiknya 6. Tahun ketiga titiknya ada 15. Kita lihat sini polanya, 2 ke 6 itu 4, 6 ke 5 itu 9. Nah, kita lihat polanya. Nah, dari 4 ke 9 itu berarti 5. Nah, kemudian kita tentukan kira-kira di bawah 5 itu berapa. Di bawah 5 ya. Karena di sini 4, karena di sini 2, berarti di sini 2. Berarti 2. Nah, di bawah 2 pasti 0. Di bawah 2 di sini pasti 0 ya. Maka 0 tambah 2 2 ya. Nah, di sini 2 tambah 2 ya 4 ya. Kalau di sini taruh 4 ya kelebihan, jadi 2 tambah 4 ya 6, nggak cocok. Kalau di sini 5, misalnya di sini 5 ya nggak cocok juga ya, karena di sini 2 tambah 5 ya 7. Jadi sini cocok 2 5 ya. Jadi sini dari 2 ke 5 itu 3. Bedanya 3. Kemudian dari 5 berarti di sini 8. Supaya bedanya 3. 5 tambah 3 itu 8. 9 tambah 8 17. 15 tambah 17 32 dan seterusnya. Nah, di sini ternyata membentuk barisan tingkat 3. Barisan tingkat 3 itu kita tetapkan. Ini adalah suku pertamanya 2. Ini beda tingkat 1. Ini beda tingkat 2. Ini beda tingkat 3. Dan kita gunakan rumusnya. Tadi A nya 2, A nya suku pertama 2, beda pertama, beda kedua, beda ketiga, dan yang ditanya berapa suku kedua 5. Kita gunakan rumus binomial ya. Rumus apa nih ini? Rumus yang digunakan faktorial, rumus faktorial untuk suku ke n. Untuk tingkat 1 ya, ini rumusnya kita tahu benar ya, aku n a tambah n kurang 1 b ya, yang ini. Untuk tingkat 2 ditambah ke sini ya, 2 faktorial. Untuk tingkat 3 sampai sini ini B2 B1 1 2 B2 1 2 3 ini dan seterusnya ya. Jadi ini rumusnya untuk barisan tingkat 3. Karena ditanya suku kedua 5, berarti di sini A nya diganti 2, ini 25 diambil 124, bedanya 4, 25 dikurang 124,
25 dikurang 2, 23, beda 1, 5, dikurang 1, 24, 23, 22, kurang 3, 22, beda 2, 3. Kita hitung. Ini 96. Ini kalau dihitung ya, hasilnya 1380. Ini kalau dihitung 24 kali 23 kali 22 dikali 3 dibagi 6 itu 6073. Jumlahkan 6073 tambah 1380 tambah 96 tambah 2 seluruhnya 7550. Baiklah, kita lanjutkan. Hasil pengumpulan zakat selama bulan Februari 2019 turun 25% dibanding bulan sebelumnya. Dari hasil pengumpulan zakat bulan Maret 2019 turun 20% dari bulan sebelumnya. Hasil pengumpulan zakat di bulan April 2019 turun 10% dari bulan sebelumnya, sehingga menjadi 108 juta bulan Aprilnya. Berapa rupiah hasil pengumpulan zakat pada bulan Januari ya? Lihat di sini, bulan Februari berarti karena turun 25% berarti zakatnya 75%. 75% dari bulan sebelumnya, itu bulan Januari. Sedangkan bulan Maret turun 20%. 20% berarti itu 80% ya, karena turun diambil 80% dari bulan sebelumnya ya. Bulan sebelumnya itu bulan Februari ini. Bulan Februari ini. Sedangkan bulan April 10%, berarti 90% pajaknya zakatnya dikalikan dengan bulan Maret yang ini. Sedangkan pada bulan April itu dikeluarkan sebesar 108 juta rupiah. Nah, kita hitung 90/100, 80/100, 75/100 ya. Sederhanakan ini dapat 3/4, sederhanakan dapat 4/5 ya, dibagi 20 nih. Dibagi 40, dibagi 20 bagi 20, ini bagi 10, ini bagi 10, bagi 25, bagi 25. Kita hitung 9 kali 4 kali 3, ini 4 jadi coret dulu, 4 bisa 4 bagi 4 habis, tinggal 9 kali 3 27, 10 kali 5 50. Maka 108 juta dibagi 27, 108 juta dibagi 27 dapat 4 juta, kemudian dikalikan 50. Jadi hasil pengumpulan zakat pada bulan Januari adalah 200 juta rupiah. Kita lanjut. Lebar dari suatu persegi panjang berkurang 20%. Berapa persen yang harus ditambah pada panjangnya agar luasnya tetap? Kita jawab. Ini luas persegi panjang perubahan. Jadi L perubahan, jadi panjang perubahan dikali L perubahan. Ini
luas yang tetap. Jadi luas perubahan dengan luas tetap dibikin sama. Ini panjang perubahan, lebar perubahan itu berkurang 20%. Lebarnya berkurang 20%, berarti 80% lebar. 80% lebar. Panjang perubahan dikali lebar perubahan. Panjang lebar ini L nya bisa dicoret. L nya 80%, berarti 80/100. Berapa persen yang harus ditambah pada panjangnya ya? Panjangnya ditambah berapa persen panjang perubahannya? Panjang tambah perubahan berapa persen? Kita misalkan bahwa X per 100 80%, 80/100 dibagi 20, bagi 20, 4/5, 4/5. Kemudian ini disamakan, dikalikan 100 P tambah, kemudian 100 dibagi 4, 25, tinggal sisa P. Kemudian ini 25 kali 5 itu 125 dikalikan ke P, 125 P. Jadi sisa 100 P tambah X, maka X nya adalah 125 P diambil 100 P, jadi dapatnya 25%. Lanjut nomor 7, diberikan himpunan A terdiri dari 3 anggota. Setiap anggotanya menyatakan banyaknya ayat dari suatu surat dalam Al-Quran. Hasil penjumlahan dari setiap 2 anggota himpunan A adalah 486, 406, 320. Pernyataan berikut yang benar tentang himpunan A adalah ... Jawab. Misalkan himpunan A adalah X, Y, Z. Nah, di dalam X, Y, Z ini kemungkinan ada jumlah ayat Al-Baqarah, di mana jumlah ayat Al-Baqarah itu ada 286 ayat. Jumlah ayat Ali Imran 200 ayat ya. Karena di sini Bapak ambil Al-Baqarah, kenapa Ali Imran, kenapa Al-Maidah, kenapa An-Nisa? Karena pilihannya ada sekitar ini pilihannya, Nisa, Al-Maidah, Ali Imran, dan Al-Baqarah. Jadi diambil 4 ayat Al-Quran ini. Ali Imran 200 ayat, Al-Maidah 120 ayat, dan An-Nisa 176 ayat. Kita lanjut. Hasil penjumlahan dari setiap 2 anggota himpunan A, ya himpunan A dijumlahin 2 pasangannya, misalnya X tambah Y itu 486, atau misalnya X tambah Z 406, atau misalnya Y tambah Z 320. Jadi penjumlahan setiap 2 anggota himpunan A ya. Ini dijumlahkan dapat 1212. Ini dijumlahkan 2X, 2Y, 2Z. Ini dibagi 2. Ini 2-nya dikeluarkan ya. Jadi 1212 dibagi 2 dapat 606.
kita upayakan yang jumlah ayatnya itu 606 ya. Kita cari X, Y, Z ya, kita tetapkan X-nya siapa, Y-nya siapa, Z-nya siapa dari ayat Al-Quran sini. Kita misalkan X-nya itu Al-Baqarah, misalnya Y-nya Al-Imran, Z-nya Al-Maidah misalkan. Maka X, Y, Z itu berarti 286 tambah 200 tambah 120 adalah 606, cocok. Berarti himpunan A nya adalah Al-Baqarah, Ali Imran, dan Al-Maidah. Kita lanjut. Di sebuah kecamatan terdapat 20 masjid yang menyelenggarakan penyembelihan kurban kambing pada hari raya Idul Adha 1440 Hijriah. Jika kambing terbanyak 60 ekor dan median kambing 10 ekor, maka rata-rata terkecil kambing yang disembelih adalah titik ya. Jawab. Kita misalkan ini rataan terkecil, pastinya jumlah data terkecil dibagi banyaknya data. Nah, di sini kata kuncinya ada 21 masjid dengan nilai terbesar dan median. 20 masjid yang menyembelih kambing diilustrasikan sebagai berikut. Ini ada 20 masjid ya. Ada 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ya. Yang ke-21 16. Ini mediannya. Kenapa di sini diisi 1 ya? Karena angka yang terkecil ya 1. Ya, jadi kalau misalnya dipilih 2 ya enggak terkecil namanya. Jadi dipilih di sini 1 semua. Nah, di sini median ya. Median 10. Kenapa di sini 10? Ya karena ambilnya yang terkecil. Ya kalau 11 enggak terkecil dong. Ya. Jadi paling enggak sama dengan mediannya ya. Paling enggak sama dengan mediannya ya. 10 sampai 16. Ya, kemudian dijumlahkan semuanya. Dijumlahkan sekitar 126 dibagi 21 ya. Jadi ada 6. Oke, lanjut. Diberikan 2 kelompok data sebagai berikut. Data 1 ini, data 2 pernyataan yang salah ya. Nanti ada pilihan gandanya. Pernyataan salah itu yang gimana? Kita jawab dulu di sini. Yang dihitung adalah rata-rata data ke-1 ya. Rata-rata berarti dijumlahin dibagi dengan banyaknya data. Jumlahin, itu jumlahnya semuanya 803 bagi 11 73. Dan rata-rata data kedua jumlahin semua. Jumlahin ada 748. Datanya ada 11 berarti 68. Kemudian modus data 1 ya, kita tahu data modus itu data yang paling banyak ya. Di sini nggak ada yang paling banyak nah, kecuali 54 ada 2. Dan untuk data 2 nggak ada yang juga yang terbanyak semuanya 1 kecuali 65. Jadi modus data 1 54, modus data 2 65. Kuartil data 1 ya, kita tulis, kita urutkan dulu datanya, kemudian tentukan mediannya. Kemudian dibagi 2 lagi ya, ini tetap kuartil 1.
65. Oh, ini bagi kuartil 3 ya. Jadi kuartil itu artinya dibagi 4 bagian yang sama, dibagi 4. 1 2 3 4. Jadi 2. Jadi K1 nya 65, K3 nya 81 untuk data 1. Data 2 diurutkan sampai yang terbesar di titik tengahnya, kemudian titik tengah lagi bagi 2 lagi, K1 K3. Jadi kita simpulkan rata-rata data 1 73, rata-rata data 2 68, modus data 1 54, modus data 2 65, K1 data 2 60, K3 data 2 75, K3 data 1 81, K1 data 1 65. Kita di sini kita lihat pilihannya modus dengan modus data 1 dengan modus data 2. Katanya sama ya. Jadi salah, kalau sama di sini salah. Ini K3 data 1, rataan data 2 lebih besar ya. Berarti ini betul, ini lebih besar. Ini juga K1 data 1, K1 data 2 lebih besar, betul. Rataan data 1 73, K3 data 2 75. Sama ya salah. Jadi ada salahnya ada 2, betulnya ada 2. Lanjut, diberikan sebuah jajar genjang ABCD, titik P dan titik Q terletak pada AC, sehingga DP dan BQ tegak lurus dengan AC. Jika panjang AD sama dengan 13 cm, panjang AC 25 cm, dan luas jajar genjang tersebut adalah 125 cm persegi, tentukan panjang PQ. Kita jawab, kita ketahui di situ luasnya 125, AC 25, AD 13. Kita ilustrasikan dulu gambarnya. Ini jajar genjang, ini AD-nya, AC 25 ya. DP tegak lurus AC, BQ juga tegak lurus AC. Kita perhatikan sini luas jajar genjang ABCD itu sama nilainya dengan 2 kali luas segitiga ADC. Ini ADC sama nilai 2 kali sudut ini, sehingga luas jajar genjang ABCD sama dengan 2 kali luas segitiga ADC ya. Segitiga ADC itu berarti setengah alas AC dikali tinggi DP. Luasnya 125, ini 2 kali setengah ya, 1, AC nya 25, DP nya belum ada. Jadi 125 dibagi 5, 125 dibagi 25 dapatnya 5. Jadi DP nya 5. Karena DP-nya 5, di sini ada segitiga siku-siku ADP, sedangkan sini 13, maka kita bisa hitung AP, panjang AP, panjang sisi pendek, sisi tegak AP, berarti sisi terpanjangnya diambil 13 kuadrat, diambil 5 kuadrat, 169 diambil 25, 144, akar dari 144 ada 12 ya. Di AP 12,
Nah, kita tahu AP itu sama panjang dengan QC. Kalau dihitung sama nih, 12. Sehingga panjang PQ kita bisa tentukan itu 25 AC diambil 2 AP ya. Diambil 2 AP. 25 diambil 24, jadi panjangnya 1 cm. Lanjut, hasil observasi dari 143 siswa di sebuah madrasah diperoleh 95 siswa rajin mengerjakan sholat duha, 87 siswa rajin mengerjakan sholat tahajud, dan 60 siswa rajin mengerjakan kedua-duanya. Banyak siswa yang tidak rajin mengerjakan kedua-duanya adalah titik. Jawab, misalkan A. Rajin sholat duha, B. Rajin sholat tahajud. Diketahui jumlah seluruhnya. Ini yang banyaknya yang sholat duha ada 5, banyaknya yang sholat tahajud, banyaknya yang irisan. Sedangkan X adalah banyaknya siswa yang tidak rajin mengerjakan kedua-duanya yang ditanyain. Kita jawab dengan diagram Venn. Potongan, sedangkan ini yang kedua-duanya 60, 95 diambil 60 ya sisa 35, 87 diambil 60 sisa 27. X-nya jadi bisa dihitung, ini seluruhnya sama dengan 35 tambah 60 tambah 27 tambah X. Dijumlahin semuanya 122, 143 diambil 122, 21. Jadi banyak siswa yang tidak rajin mengerjakan keduanya, ada 21. Oke, kita lanjut. Nomor 14, nilai X kuadrat diambil Y kuadrat dari penyelesaian dari 7 akar X tambah 6 akar Y sama dengan 6, dan 5 akar X tambah 4 akar Y sama dengan 6 adalah titik. Kita jawab ini adalah 2 persamaan linear 2 variabel. Kita jawab dengan eliminasi. Ini yang mau dihilangin adalah variabel Y ya, karena ini belum sama ya, kita hilangkan variabel Y nya dengan mengalihkan 2, disamakan dulu jadi 12. Nah, berarti di sini dikalikan 3, jadi kalikan 2 dan kalikan 3 ya, kali 2 12, kali 3 18, 12 kali 2 14, kali 3 15. Diambil, ya, anggap aja dibalik ya, berpikirnya 18 diambil 12 6, 15 diambil 14 1x. Jadi akar 1x sama dengan 6, maka X nya 36 ya. Ini dipangkatin 2, kalau dipangkatin 2 itu hasilnya X, akarnya hilang, dipangkatin 2 36. X disubstitusikan, X sama dengan 36 disub ke persamaan, yang atas boleh, yang bawah boleh. Yang atas X nya diganti 36, berarti akar 36 6 dikali 7 42, kemudian dibagi 6 1, bagi 6 1, bagi 6 dapat 7. Sederhanain 1 diambil 7 min 6, maka di akar dipangkatin 2, hilang akarnya, dipangkatin 2 36. Maka nilai dari X kuadrat diambil Y kuadrat adalah 36 kuadrat diambil 36 kuadrat, hasilnya 0. Kita lanjut.
Sebuah masjid rata-rata jumlah jamaah sholat subuh selama 8 hari berturut-turut adalah 176 jamaah. Jika hanya dihitung selama 6 hari, rata-rata jumlah jamaah adalah 175 jamaah. Maka rata jumlah jamaah dalam 2 hari yang lain adalah titik. Kita jawab. Kita misalkan ini rata-rata jumlah jamaah selama 8 hari. 8 hari ini hari 1 jamaah, hari kedua sampai hari ke-6 itu 176 dikali 8 karena sini nanti dikali 8 karena 8 hari di 1408. Sedangkan ini adalah rata-rata jamaah selama 6 hari ya. H1, H2, H3, 6 175 dikali 6 ya. Karena 6 hari dikali 6 diambil 179, ini diambil hilang, sisa H7 dan H8 2 hari ya. Karena rata-rata berarti dibagi 2 hari dibagi 2 jadi 358 ini 358 nih 1408 diambil 1050 jadi dapatnya 358 dibagi 2 176. Kita lanjut nomor 17. Diketahui AE kuadrat min BE min C sama dengan 0 adalah suatu persamaan kuadrat dengan A jumlah ayat surat Al-Baqarah, B jumlah ayat surat Quraisy, C jumlah ayat surat An-Nasr. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya merupakan kebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat adalah titik. Kita jawab, misalkan akar-akar persamaan kuadratnya adalah X1 dan X2, maka kebalikannya adalah 1/X1 dan 1/X2, ini kebalikannya. Jadi dengan demikian kita cari X1 dan X2. Kita jawab, A-nya 5 karena di sini surat Al-Qadar itu 5, Y-nya 4, surat Al-Quraisy 4, surat An-Nasr 3. Jadi persamaannya adalah 5x kuadrat min 4x min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan. Karena di sini 5x kuadrat berarti sini 5x, di sini x. Karena di sini min 3 berarti diantaranya di sini min 3, di sini 1 ya, atau tukar tempat silakan, nanti dicek aja dulu dan dicek ke kebenarannya ya. 5x kuadrat kemudian 5x kali 1 5 5x diambil 3x jadi 5x diambil 3x 2x 5x diambil 3x jadi 2x, sedangkan di sini adalah 4x ya. Jadi supaya menjadi min 4x maka kita manipulasi aja ya. Kita manipulasi, jadi tadi itu 2x harus diambil 6x, manipulasinya di sini. Jadi ini kan min 3 kali 3 udah cocok nih 1. Jadi ini yang di sini yang manipulasinya di sini. Ya, di sini perkaliannya tadi 5x diambil 2x diambil 3x jadi 2x ya. Sedangkan sini membutuhkan min 4x, jadi harus 2x nya dikurang 6x manipulasinya. Maka persamaannya menjadi 5x min 3
X plus 1 min 6X sama dengan 0 ya. Dipindahkan. Nah, ini kita cari X nya, kemungkinan 5X diambil 3 dikali X tambah 1 hasilnya 6X, salah satu ya, atau salah satu hasilnya 6X, tidak kedua-duanya. Dan maka kita cari satu persatu salah satu. Jadi 5X diambil 3 sama dengan 6X. Maka di sini pindah, ini 6 diambil 5X berarti 1X min 3. Dx satunya adalah min 3. Bukan yang ini, X tambah 1 sama dengan 6. Berarti di sini 6X diambil 1X berarti 5X, 1 dibagi 5, maka X2 nya 1/5 ya. Jadi akar-akarnya ya, akar-akarnya adalah 1/x1. 1/x1 berarti 1 per min 3. 1/x2 berarti 1/5 berarti dibalik ini 5/1, jadi 1 kali 5/1 5. Kita susun persamaannya, X tambah 1/x1 kali X tambah 1/x2 ya. Ini min 1/3, ini 5 ya, dikalikan kuadrat 5X min 1/3X min 5/3. Kita kalikan 3 untuk menghindari pecahan. 15 diambil 1 14X, 15 dibagi 3 5 kali X kuadrat 5X. Inilah persamaannya adalah 3X kuadrat tambah 14X min 5 sama dengan 0. Lanjut nomor 19. Pak Hamid dan Mahmud sedang menghafal ayat-ayat Al-Quran. Hamid menghafal lebih banyak ayat dari Pak Mahmud. Jika ayat yang telah mereka berdua hafalkan dijumlahkan akan menghasilkan 37 ayat. Jika jumlah ayat yang telah dihafalkan Hamid dibagi dengan jumlah ayat yang telah dihafalkan Mahmud akan menghasilkan 3, sisanya 5. Selisih jumlah ayat-ayat yang telah dihafalkan Hamid dan Mahmud adalah titik. Kita jawab, kita misalkan aja X-nya adalah ayat-ayat yang dihafalkan Hamid dan Y-nya adalah ayat-ayat yang dihafalkan Mahmud. Sedangkan ayat yang dihafal Hamid itu lebih besar daripada ayat dihafalkan Mahmud. Tentukan persamaan pertamanya ya, jumlah ya, jika ayat yang telah mereka berdua hafalkan dijumlahkan hasilnya 37 ya, X tambah Y 37 persamaan pertama. Dan persamaan keduanya adalah dibagi ya, jadi hafal ayat yang dihafalkan Hamid dibagi dengan ayat yang dihafalkan Mahmud, jadi X per Y hasilnya 3. Karena mempunyai sisa ya, jadi sisa berarti tambah sisanya 5, 5-nya per Y lagi. Jadi kita sederhanakan, ini dikali 3Y dikalikan 5 bagi Y ya, jadi 3Y plus 5. Ini persamaan keduanya, persamaan 1 dan persamaan kedua ya. Ini X nya diganti 3Y tambah 5, Y nya tetap 37, ini jadi 4Y, 32 jadi Y nya 8, 32 dibagi 4 8,
dan X-nya tentunya dapat 29 karena 37 diambil 8, 29. Sehingga selisihnya yang dihafalkan Hamid dan Mahmud berarti X diambil Y, berarti 29 diambil 8, hasilnya 81. Oke, yang terakhir persamaan X kuadrat diambil 5X kuadrat, X pangkat 3 diambil 5X kuadrat ditambah 10X diambil 6 sama dengan 0. Memiliki akar-akar persamaan A, B, dan C. Nilai dari A tambah 2 kali B tambah 2, C tambah 2 adalah titik. Jawab, akar-akar persamaan X kuadrat X pangkat 3 diambil 5X pangkat 2 ditambah 10X diambil 6 adalah, kita keluarkan X-nya, kita keluarkan berarti di sini X kuadrat 5X plus 10 kurung min 6 ya. Nah, ini kita faktorkan berarti di sini 10 itu bisa 2 kali 5 bisa 10 kali 1. Nah, saya pilih 10 min 10 dengan min 1 ya. Di sini kita cocokkan dulu X kali X kuadrat, ini min X min 10, jadi semuanya min 11X ya, karena di sini ada 5X min 5X, di sini adalah 11X, berarti harus ditambah dengan 6X ya, supaya jadi 5 min 5X. Manipulasinya ditambah 6X. Ya, kemudian nah ini persamaannya menjadi X kali kurung kurawal X diambil 10 kali X diambil 1 tambah 6X sama dengan 6 ya, dibagi 3 1, jadi X 1 nya 6, kemudian yang ini X diambil 10 sama dengan 6, jadi X 2 nya 16, kemudian yang ini diambil 1 ditambah 6X sama dengan 6 juga, ke sini 7X, di sana 7 bagi 7 1, X 1 nya 6, X 2 nya 16, X 3 nya 1 ya. Nah, ini adalah nilai-nilai dari A, B, dan C. 6 ditambah 2, 16 ditambah 2, 1 tambah 2, 8 kali 16 kali 3, jadi jumlahnya 384. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan ya. Mungkin nanti soal-soal berikutnya dibahas dalam pertemuan berikutnya. Oke, Bapak Ali, bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.